Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosi Pradita Endra Maji, NIM 20000008041 dari kelas A, Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan, Angkatan 2020. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai alat peraga yang sudah saya buat. Alat peraga yang sudah saya buat, saya beri nama IMISBO atau Immune System Box. Immune System Box merupakan salah satu materi biologi di kelas 11 SMA semester 2, yaitu KD 3.14, menganalisis peran sistem imun dan imunisasi terhadap proses fisiologis di dalam tubuh. Kemudian, kompetensi inti yang dicapai yaitu kompetensi inti 3, memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kemudian, indikator yang dicapai yaitu menjelaskan mekanisme sistem pertahanan tubuh, serta tujuan dari pembuatan alat peraga ini agar siswa mampu menjelaskan mekanisme sistem pertahanan tubuh. Sebelum memasuki langkah pembuatan alat peraga, kita siapkan alat-alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam proses pembuatan. Alatnya antara lain palet, kuas, cat akrilik, kemudian piloks berwarna krem, pisau, gunting, lem putih, dan double tape. Selanjutnya, bahan-bahan yang perlu dipersiapkan antara lain 1 buah kardus bekas, 1 buah tali rafia berwarna hitam, dan juga perekat kain yang berukuran setengah meter. Nah, berikut ini merupakan alat dan bahan yang akan kita gunakan dan kita perlukan dalam langkah pembuatan alat peraga IMISBO. Oke, setelah semua alat dan bahan sudah dipersiapkan, kita lanjut ke cara kerjanya. Langkah pertama yang dilakukan adalah gunting sisi kardus bagian atas seperti pada video. Lalu potong bagian sisi kardus dan jangan lupa beri lubang, 1 lubang besar dan lubang kecil-kecil lainnya di setiap sisi kardus. Setelah itu, beri warna kardus menggunakan piloks berwarna krem dan jangan lupa agar memiloksan secara rata. Sambil menunggu kering, kita gabungkan sisa-sisa potongan kardus tadi dan lakukan langkah pembuatan sketsa. Jangan lupa untuk memberi warna pada sketsa ya teman-teman. Hal ini dilakukan agar alat peraga kita lebih menarik. Lanjut pada lapis ketiga bagian dalam kardus juga dicat seperti pada video berikut ini. Selanjutnya kita potong seperti sketsa yang sudah kita bentuk sebelumnya, seperti pada video. Nah, untuk sel ini kita gunakan 3 bagian yang sama persis agar dapat disatukan menggunakan lem berikut sehingga tampak seperti 3 dimensi. Jika semua sudah disatukan seperti pada video,
kita lakukan untuk langkah selanjutnya, yaitu mewarnai pada bagian tersebut. Nah, ini dia sel-sel imitasi yang sudah saya warnai. Lanjut membuat rambut imitasi menggunakan raffia hitam. Pertama, potong sepanjang kurang lebih 10 cm dan pisahkan menjadi beberapa bagian. Kemudian kita satukan dan masukkan ke dalam lubang yang kecil pada sisi-sisi kardus tersebut. Setelah tali raffia sudah masuk ke dalam lubang, langkah selanjutnya adalah menali tali raffia tersebut pada bagian belakangnya agar tidak mudah lepas dari kardus tersebut. Jika sudah ditali, maka akan tampak seperti pada video di sini. Lalu, gunting perekat kain seperti pada video sesuai dengan ukuran sel-sel imitasi ya. Setelah itu, tempelkan perekat tersebut menggunakan double tape pada sisi dalam sel imitasi dan juga sisi kardus seperti pada video berikut ini. Nah, dapat dilepas pasang ya nanti hasilnya. Berikut ini merupakan hasil akhir dari pembuatan alat peraga Imisbo. Nah, ini dia tampak dari samping, tampak dari depan, dan tampak dari samping sisi lain, dimana di situ terdapat benda berwarna hijau yang menandakan merupakan virus atau bakteri yang akan masuk ke dalam tubuh. Nah, terdapat 3 lapis di sini, lapis 1, lapis 2, dan lapis 3. Di mana setiap lapis akan menceritakan atau menggambarkan bagaimana sel-sel di dalam tubuh dapat membunuh bakteri atau virus yang masuk ke dalam tubuh. Ini alat peraga tampak dari atas, dan alat peraga Imisbo siap digunakan dalam pembelajaran. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan alat peraga Imisbo. Sistem pertahanan tubuh memiliki 2 mekanisme. Yang pertama, sistem pertahanan tubuh non-spesifik, dan yang kedua, sistem pertahanan tubuh spesifik. Sistem pertahanan tubuh non-spesifik memiliki 2 lapis atau 2 gerbang. Yang pertama atau gerbang pertama adalah sistem pertahanan tubuh non-spesifik eksternal, dan yang kedua adalah sistem pertahanan tubuh non-spesifik internal. Sistem pertahanan tubuh non-spesifik eksternal terdiri dari kulit, rambut, dan juga pori-pori. Jika patogen masih dapat menembus dari rambut, pori-pori, dan kulit, maka patogen dapat masuk ke dalam tubuh melalui luka atau pori-pori yang besar. Jika patogen dapat masuk, maka patogen akan menghadapi lapis kedua atau sistem pertahanan tubuh non-spesifik internal. Sistem pertahanan tubuh pada lapis kedua yaitu sistem pertahanan tubuh non-spesifik internal yang sudah terdapat dalam jaringan. Pada lapisan ini terdapat 2 komponen. Komponen pertama yaitu sel fagosit dan komponen kedua yaitu sel non-fagosit. Sel fagosit terdiri dari monosit, kemudian eutrofil, kemudian makrofag, lalu sel dendritik, dan yang terakhir ada neutrofil. Sedangkan pada komponen sel non-fagosit, salah satunya terdiri dari sel NK. Jika
patogen dapat melawan sel-sel yang ada di dalam lapis kedua ini atau dalam sistem pertahanan tubuh non-spesifik internal, maka patogen dapat masuk ke dalam lapis ketiga. Sistem pertahanan tubuh pada lapis ketiga ini adalah sistem pertahanan tubuh spesifik yang akan berfungsi sebagai penyerang terakhir yang akan membunuh patogen-patogen yang masuk ke dalam tubuh. Nah, sel yang bekerja pada lapisan terakhir ini pada sistem pertahanan tubuh spesifik adalah sel limfosit B dan sel limfosit T. Nah, itu dia cara penggunaan dari alat peraga yang saya buat, Imisbo Immune System Box. Selanjutnya saya akan memaparkan apa saja sih manfaat dari alat peraga ini. Manfaat dari pembuatan alat peraga Imisbo atau Immune System Box antara lain memudahkan para siswa untuk mempelajari bagaimana mekanisme sistem imun yang bekerja di dalam tubuh, dan juga siswa dapat mengetahui apa saja sel-sel yang bekerja dalam proses pembunuhan patogen sehingga membentuk kekebalan tubuh. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.